yang terjadi di tanah air, kita tentu melihat bahwa kondisi-kondisi ini hanyalah satu rangkaian dari hal atau episode yang belum selesai antara hubungan Islam dan keindonesiaan yang masih terus mencari bentuk, bahkan pada satu sisi menimbulkan semacam gejolak ekstrim yang diungkapkan dalam berbagai bentuk ekspresi. Salah satunya politik misalnya mengekspresikan itu. Nah, kami melihat misalnya bahwa persoalan yang terjadi hari ini itu adalah persoalan yang muncul di permukaan. Tetapi ada hal-hal yang paling dasar yang masih perlu kita bicarakan ke depan. Terkait melihat bahwa masih ada kalangan-kalangan tertentu menganggap bahwa Indonesia memberikan semacam ruang yang agak tertutup terhadap Islam. Itu bisa kita lihat dari banyak narasi-narasi yang dimunculkan oleh berbagai kalangan. Salah satu yang paling menonjol itu narasi itu muncul ketika momentum politik. Islam dan keindonesiaan coba dibentur-benturkan. Kita menyayangkan adanya kondisi seperti ini, tetapi sekedar menyayangkan tentu itu bukan solusi terhadap kondisi dan masa depan kebangsaan kita. Kita ingin menjadi warga Indonesia, bukan hanya kita, tetapi generasi kita, keturunan-keturunan kita. Kita berharap mereka tetap akan menjadi Indonesia. Lalu, bagaimana memposisikan antara Indonesia dengan keyakinan kita? Kita melihat kondisi inilah yang belum tuntas pada dasarnya. Orang masih berpikir, saya adalah Islam, kemudian saya ingin mengekspresikan keislaman saya dengan mempengaruhi misalnya, atau mengambil jalan berupa menghendaki adanya negara yang menganut ideologi Islam. Perjuangan-perjuangan seperti ini itu banyak disuarakan oleh kalangan yang memperjuangkan khilafah Islam, yang menginginkan Indonesia menjadi semacam negara khilafah. Tetapi kita memang perlu melihat kondisi ini secara lebih runut, lebih mendalam. Bahwa persoalannya sebetulnya, kalau kita menjadi Islam, kita adalah orang Islam, kemudian menjadi warga Indonesia, maka kita ingin memperlihatkan bagaimana menjadi warga Indonesia yang memberikan arti tanpa mengoyak-ngoyak perbedaan itu. Bukankah di dalam sejarah misalnya, sejarah Islam juga menunjukkan itu? Bagaimana seorang orang Islam ketika berada di bawah kepemimpinan atau di wilayah non-Islam, itu pada dasarnya diminta untuk bagaimana tetap menghargai, bagaimana tetap memberikan kontribusi. Islam yang rahmatan lil alamin tidak mesti dihadirkan lewat simbol negara, tetapi yang mesti dihadirkan adalah bagaimana kita orang Islam mengambil peran-peran di dalam berindonesia, bernegara dalam konteks NKRI yang menghargai semua kalangan. Kita sangat menyayangkan bahwa masih ada semacam spirit-spirit yang mencoba mempertentangkan antara Islam dan keindonesiaan. Artinya, proses kita sebagai anak bangsa masih akan terus mendapatkan gangguan-gangguan semacam ini. Oleh karena itu, penguatan sesama kita,
bahkan juga peran-peran tokoh-tokoh agama selayaknya menjadi penyejuk di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan keyakinan kita beragama, kemudian kita ingin merusak persaudaraan kita, merusak keragaman kita. Islam mesti hadir. Kita sebagai orang Islam mesti hadir, menghadirkan nilai-nilai Islam tanpa perlu menyebut Islam. Dalam artian bahwa ketika orang Islam dengan penuh etik, dengan penuh persaudaraan melakukan hal-hal baik kepada orang lain, tidak mesti kita menyatakan bahwa ini yang melakukan adalah orang Islam. Tetapi orang akan menilai bahwa lihatlah orang-orang Islam yang begitu menghargai persaudaraan, menghargai posisi sesama kita, sehingga Islam yang muncul, yang dibicarakan adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Itu tentu yang kita sayangkan. Kita berharap di tengah kondisi-kondisi dan gejolak-gejolak yang terjadi, semua anak bangsa, mari kita bahu-membahu untuk mengajak saudara-saudara kita, memberikan semacam penjelasan yang lebih runut bahwa negara ini dulunya diperjuangkan secara bersama-sama di semua kalangan, termasuk dari kalangan Islam, termasuk dari kalangan non-Islam. Sehingga ketika kita ingin secara jujur dan fair mengatakan bahwa negara ini hadir dan ditopang oleh keragaman itu sendiri. Oleh karena itu, perjuangan kita sebagai orang Indonesia yang beragama Islam adalah mari kita mengisi nilai-nilai keindonesiaan yang berlandaskan dengan spirit etik. Sekali lagi, spirit etik keislaman yang bisa berterima di semua kalangan. Dalam pengertian, di urusan-urusan bersosial kita, kita mengedepankan etik. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak atau etik yang menjadi landasan utamanya. Sehingga kita sebagai orang Islam mesti mengambil teladan dari itu semua, bahwa mari kita hadirkan segala sesuatu dengan bingkai etik. Tidak perlu kita merasa cemas ketika ada yang non-muslim misalnya. Tidak perlu kita cemas ketika kita melihat kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai misalnya dengan apa yang kita yakini. Karena perbedaan di antara kita itu begitu banyak. Ada perbedaan suku, ada perbedaan agama. Sehingga yang mesti kita hadirkan adalah secara bijak, mari kita menyejukkan semua kalangan. Bukan hadir lewat provokasi yang bisa mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sekali lagi bahwa kita tidak pernah menyalahkan sikap-sikap yang mencoba menghadirkan Islam yang ramah, menghadirkan Islam yang memang sejatinya orang Islam memang berperilaku seperti itu. Justru yang kita sayangkan, kalangan-kalangan tertentu yang hadir hari ini yang mencoba mengutak-atik antara keindonesiaan dan keislaman. Sehingga ada kesan bahwa ketika kita menjadi Islam, maka ada yang kurang ketika kita menjadi orang Indonesia. Sehingga untuk menyempurnakan itu semua, kita harus segala sesuatunya, termasuk Indonesia, harus diislamkan. Nah, ini yang jadi problem, karena di Indonesia ada banyak agama. Sehingga marilah kita berpikir secara arif bahwa Indonesia memang beragam. Kita sebagai orang Islam, marilah kita memberikan kontribusi di tengah keragaman Indonesia. Tentu dengan spirit seperti itulah akan muncul Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyejukkan semua kalangan,
yang bisa menyebarkan kedamaian antar sesama kita. Tentu orang non-Islam akan melihat bahwa begitu indah, begitu damainya perangai dan perilaku orang-orang Islam. Sehingga orang akan melihat bahwa memang betul-betul Islam rahmatan lil alamin memang hadir dan dapat dilihat di dalam perilaku orang-orang Islam. Sekian dan terima kasih. Salam Fides Channel.